Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan nikmat-Nya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya untuk kembali mengingat nama-Nya, rukuk sujud hanya untuknya. Semoga setiap amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang baik. Kita memohon juga kepada Allah agar kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa takut, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak pernah terkabulkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan dan ketaatan agar kembali mempertemukan kita nanti dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan dan juga luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Innahu waliyyu dzalika wallahu sami'ud du'a. Al-ikhwah hafizakumullah. Pembahasan kita insyaallah masih melanjutkan seputar fikih sirah nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita sudah menyampaikan berkaitan dengan perang Badar, dan saat ini kita sudah menginjak tahun baru ya. Alhamdulillah sudah tahun 1444 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa dengan bergulirnya masa, berputarnya waktu, semakin berkuranglah jatah kehidupan kita di dunia. Jika tahun kemarin jatah hidup kita hanya 5 tahun, maka sudah dikurangi 1 tahun. Kalau jatah hidup kita 60 tahun, maka sudah dikurangi 1 tahun. Intinya dengan bergulirnya waktu menunjukkan semakin berkurang jatah kita hidup di dunia. Maka sangat-sangat disesalkan dan disayangkan jika ajal kita semakin mendekat, jatah kehidupan di dunia semakin berkurang, tapi amalan kita tidak bertambah. Selalulah masalah diri Bapak sekaliannya, bahwa kita terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan maka terus menghadap kepada Allah. Ibarat kereta yang sedang berjalan dan kita berada di atasnya. Apapun yang kita kerjakan, baik itu kita berdiri, kita duduk, kita tidur sekalipun, maka waktu terus berjalan yang akan menghantarkan kepada tujuan. Ada di antara manusia yang tidak banyak bergerak dan tidak banyak mengeluarkan amal-amal soleh, namun ajalnya pun akan tetap sampai kepadanya. Ada di antara manusia pun di dalam perjalanan tersebut mengerjakan banyak sekali amal soleh. Yang lain tidur, dia sudah mulai beramal. Yang lain masih leha-leha dan santai-santai, tapi dia sudah memikirkan apa yang harus dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti hasilnya akan berbeda Bapak sekalian. Kullun nasi yaqum. Setiap manusia berjalan, setiap manusia berusaha, setiap manusia memiliki kesibukan, tapi nilainya berbeda di hadapan Allah. Faba'irun nafsa famu'tiquha. Ada yang menjual dirinya untuk memerdekakannya dari siksa api neraka, membebaskannya dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga aunubilha, ada di antara manusia yang justru ketika dia beramal, ketika dia bekerja, menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Nasallallahu alaihi. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil pelajaran dari perang Badar. Jadi kita sudah sampaikan secara sekilas bagaimana perang tersebut terjadi, dari mulai keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sampai kemudian beliau kembali lagi dengan membawa kemenangan. Bapak sekalian, secara garis besar pelajaran yang kita ambil dari perang Badar ini, ikhwah fillah, terbagi menjadi 3.
Yang pertama adalah sebelum kejadian, yang kedua saat terjadinya peperangan, dan yang ketiga setelah selesainya peperangan. Alhamdulillah, di antara pelajarannya kita tidak mengambil semuanya, dalam arti kalau mau kita perdalam masih banyak gitu ya Bapak sekalian pelajarannya. Karena itu dalam mempelajari sirah nabawiyah bukan sekedar menghafal nama pelaku sejarahnya, bukan pula sekedar menghafal tahun dan tanggal kejadiannya, akan tetapi yang harus diperdalam adalah hikmah dan pelajaran darinya. Berapa banyak kalau kita pelajari peperangan Rasul saja, ternyata alhamdulillah di dalamnya banyak sekali syariat Islam. Apalagi dalam keseharian Rasul. Makanya sejarah ataupun sirah nabawiyah itu saat kita pelajari Bapak sekalian, maka dengan sendirinya kita mempelajari fikih, kita mempelajari akhlak, kita mempelajari akidah, kita juga mempelajari bagaimana berinteraksi sosial dan selanjutnya. Nah, di antara pelajaran dari perang Badar tersebut, ketika Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi saling bergantian untuk menaiki unta. Karena pada waktu itu kan kaum muslimin yang naik unta itu hanya sedikit, berbeda dengan orang-orang kafir. Kaum muslimin jumlahnya kurang lebih sekitar 300 ya, 313, ada yang menyatakan 314, intinya hanya segituan, Bapak sekalian. Adapun orang kafir sekitar 1000 orang, bahkan ada yang menyatakan lebih dari 1000, sekitar 1300. Ya, ada orang yang menunggangi kuda ataupun juga kendaraan pada waktu itu dari orang-orang kafir sekitar 100. Dengan orang muslim hanya sedikit. Di Rasul SAW bergantian dengan para sahabat. Para sahabat ini, khususnya Ali bin Abi Thalib dengan Marsad bin Abi Marsad menyatakan, ya Rasulullah, biar kami saja yang berjalan, engkau naik ke atas unta ini. Jadi mereka lebih mencintai Rasul SAW daripada mencintai diri mereka sendiri. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih diutamakan oleh mereka, lebih dicintai oleh para sahabat daripada diri mereka sendiri. Dan ini tuntutan iman Bapak sekalian. Tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna seseorang sampai mencintai Rasul melebihi kecintaannya terhadap dirinya, anaknya dan keluarganya serta seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, ataupun hatta akuna, kata Rasulullah ya. Jadi sampai aku ini ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, kemudian anaknya dan seluruh manusia secara umum. Sehingga Umar bin Khattab kan pernah menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang sangat aku cintai melebihi seluruh manusia, kecuali aku masih mencintai diriku ya Rasulullah. Masih lebih mencintai diriku daripada mencintaimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, engkau belum sempurna keimanan wahai Umar bin Khattab sampai aku lebih engkau cintai daripada kecintaanmu terhadap dirimu. Maka Umar bin Khattab menyatakan, saat ini engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia, sampai lebih aku cintai, ya lebih aku cintai juga daripada kecintaanku terhadap diriku. Maka Rasulullah SAW menyatakan, saat ini engkau telah sempurna keimanan wahai Umar bin Khattab. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW ditawarkan seperti itu? Wahai Rasulullah, engkau saja yang naik unta. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Ini perkataan yang pertama, menunjukkan bahwa Rasul adalah seseorang yang kuat fisiknya, Bapak sekalian. Bahkan kan ada yang menyatakan Rasulullah SAW itu diberi kekuatan beberapa orang laki-laki. Ya Alhamdulillah. Makanya beliau sangat kuat. Dan juga pelajaran yang lainnya Alhamdulillah, bahwa yang layak menjadi pemimpin, salah satu kriterianya adalah kuat fisiknya. Jadi basqatan fil ilmi wal jism. Seseorang yang layak dijadikan pemimpin, yang pertama luas ilmunya, yang kedua kuat badannya. Makanya kalau di
Masjid Al-Istiqomah ini ada yang kekar gitu ya, tinggi gede, luas wawasannya, cocok jadi pemimpin. Daripada, mohon maaf, contohnya kalau ada dua pilihan, yang pertama badannya kekar, kemudian kuat, ilmunya luas, yang kedua badannya lemah, kecil, sendiri ya, ilmunya luas. Maka yang didahulukan adalah yang badannya juga kuat, Dan dalam riwayat lain Bapak sekalian disebutkan dalam perkataan sahabat dalam masalah yang kuat, ada yang menyatakan tidak ada seorang nabi pun yang diutus. Ini bukan perkataan sahabat, saya ingatnya dalam perkataan Ibnu Khaldun yang di dalam muqaddimahnya. Beliau menyatakan nabi, ya setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling kuat fisiknya. Kemudian juga paling baik akhlaknya. Masya Allah. Dan ini juga menunjukkan sekali lagi bahwa Rasul yang diutus itu pasti paling sempurna. Jadi tidak ada Rasul yang diutus dalam keadaan cacat, sebenarnya tidak ada. Bagaimana dengan Nabi yang diuji dengan sakit, contohnya sehingga kulitnya terkena penyakit seperti Nabi Ayub dan sebagainya. Maka dikatakan Nabi Ayub juga paling sempurna fisiknya, cuman ujiannya berupa sakit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalan akhir hayatnya nanti beliau sakit. Sakit beliau adalah demam. Ya, dan demam beliau 2 kali lipatnya kita. Kalau ada di antara kita demam sampai 38 derajat sebenarnya ataupun berapa 40 sebenarnya panasnya itu, maka Rasul adalah 2 kali lipat. Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum kata Rasulullah. Sungguhnya aku ingin demam seperti demamnya 2 orang di antara kalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke pembahasan ini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi, kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Masya Allah. Dan juga kata beliau, saya tidak membutuhkan upah dari kalian. Masya Allah. Para sahabat mencintai Rasul, tapi Rasul lebih mencintai para sahabat. Tetap saja akhirnya mereka bergantian untuk menaiki unta tersebut. Pelajaran yang selanjutnya juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Pelajaran yang lain pada kisah Hudzaifah dan ayahnya, di mana mereka berdua, Hudzaifah dan ayahnya ini ditawan oleh orang-orang musyrik. Mereka berdua tidak dilepas oleh orang-orang musyrik ini kecuali kalau mereka berdua sudah menandatangani perjanjian untuk tidak membantu orang muslim, dan perintah beliau untuk tidak mempedulikan sumpah mereka ini ya. Jadi ketika Hudzaifah dan ayahnya ditawan kemudian disuruh menandatangani surat-surat ataupun perjanjian tidak mau membantu kaum muslimin, diutarakan hal tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul SAW, jangan kau pedulikan sumpah tersebut. Nah, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pentingnya setia terhadap suatu perjanjian, ya, dengan syarat perjanjian tersebut tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sebagai pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat-sahabatnya bahwa perjanjian yang seperti itu tidak perlu ditaati karena mengandung kemudaratan apa sekalian. Jika dibandingkan antara kemudaratan dengan kemaslahatannya ataupun manfaatnya, jauh lebih besar mudaratnya. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak membantu saudaranya sesama muslim? Nah, ini juga nanti akan berlaku umum. Salah satunya dalam sumpah kita. Contohnya ada yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengunjungi si fulan. Padahal orang yang disebut oleh orang yang bersumpah ini ternyata orang baik. Dia mendengar berita burung barangkali ataupun kabar yang belum valid yang menyatakan si fulan ini orang buruk. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengunjungi si fulan. Ternyata si fulan itu orang baik. Harus disampaikan kepada orang yang bersumpah ini, orang tersebut baik. Berita yang disampaikan adalah bohong ataupun hoax katanya. Maka sumpah yang seperti ini tidak perlu
dilanjutkan apa sekalian, harus dia mengunjungi laki-laki tadi. Atau juga ada yang bersumpah, demi Allah contohnya, kalau saya lulus ujian saya akan membakar rumah. Ini kan sumpah dalam kemaksiatan, tidak perlu dan jangan sampai dikerjakan apa sekalian. Nah, ini kaitannya juga nanti dengan nadar ya apa sekalian. Tidak boleh nadar dalam maksiat kepada Allah dan tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Contoh dengan sesuatu yang tidak dimiliki ya. Saya bernadar kalau lulus ujian maka saya akan jual masjid ini. Punya siapa masjid? Ya tidak boleh. Nah, namanya tidak boleh dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Kemudian Bapak sekalian, pelajarannya juga dari perang Badar tersebut, ketika Rasulullah SAW mengetahui berita kelompok dagang Abu Sufyan, maka beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat. Bagaimana kiranya kalau kita hadang gitu ya Abu Sufyan dengan kafilahnya tersebut. Nah, ada pelajarannya Bapak sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam berbagai hal, dalam segala hal. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan, man istakhar. Ya, jadi tidak akan pernah menyesal orang yang beristikharah, dan juga tidak akan pernah menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Ya, makhaba man istasyar, wa tidak akan menyesal orang yang selalu istikharah. Tidak akan pula rugi orang yang selalu bermusyawarah. Terlebih dalam urusan-urusan kemasyarakatan, urusan yang menyangkut manusia banyak, Bapak sekalian, dahulukan musyawarah. Hasil daripada musyawarah tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan musyawarah lagi, Bapak sekalian. Jadi kalau DKM sudah mengadakan musyawarah, keputusan sudah diambil dan disepakati, maka hasil daripada musyawarah tersebut jangan dibatalkan kecuali dengan musyawarah lagi. Dan enak kalau sudah musyawarah itu menjadi tugas bersama. Kalau ada sesuatu contohnya yang kurang tepat, maka jangan disalahkan ketua musyawarahnya. Ini sudah menjadi hasil kesepakatan bersama, tanggung bersama Bapak sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan para sahabat untuk berperang. Walaupun jumlah mereka sedikit, ternyata mereka siap. Hanya sekitar 70 orang pada awalnya itu ya alikhwah yang menunggangi ataupun yang siap pada waktu itu alikhwah. Tapi kemudian keluar sekitar 300 orang. Nah, dan pada waktu itu kan Rasul ataupun para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, apakah perlu kami panggil orang-orang yang tinggal di atas kota Madinah?" Kata Rasul, "Tidak, yang hadir saja." Masya Allah ya, yang hadir saja. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika bermusyawarah meminta pendapat. Jadi yang namanya musyawarah kan saling memberikan pendapat. Tidak dikatakan musyawarah kalau hanya satu pihak contohnya. Mari kita bermusyawarah, tapi ternyata butir-butirnya, keputusannya sudah ditentukan. Itu kan bukan musyawarah. Ini Rasulullah SAW meminta pendapat dari Abu Bakar. Beliau senang dengan pendapat Abu Bakar. Minta pendapat dari Umar, minta pendapat dari yang lainnya, dan terus beliau meminta pendapat sampai kemudian dari kalangan Ansor pun dimintai pendapat, bahkan ditunggu-tunggu. Yaitu Sa'ad ibn Mu'ad, yang kemudian beliau menyatakan pendapatnya, "Ya Rasulullah, kalau memang engkau menyuruh kami untuk menyeberangi lautan ini, kami akan seberangi ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun di antara kami yang akan tertinggal." Masya Allah, Sa'ad ibn Mu'ad. Dan kita tahu nanti Sa'ad ibn Mu'ad ini Bapak sekalian, saat meninggal dunia usianya baru sekitar 36 tahun, tapi arsy Allah berguncang dengan wafatnya beliau. Masya Allah. Beliau masuk Islam ini usia sekitar 30 tahun. Jadi dalam Islam hanya sekitar 6 tahun Sa'ad ibn Mu'adz ini.
6 tahun berislam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia dalam keadaan aras berguncang. Masya Allah. Dan ini adalah perang pertama juga yang diikuti oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Berarti pelajaran bagi kita Bapak sekalian, kira-kira amalan apa yang akan kita istimewakan, akan kita unggulkan Bapak sekalian. Masing-masing memiliki keistimewaan. Seperti halnya dalam kecerdasan, setiap kita memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang kecerdasannya kecerdasan gerak contohnya, ada yang kecerdasan visual, berbicara, ada yang kecerdasan yang lainnya itu oleh wahafidzakallah. Begitu juga dalam amalan. Ada yang diberi kemampuan oleh Allah qiyamul lail setiap hari, setiap malam. Ada yang diberi kemampuan oleh Allah selalu saum sunnah, contohnya Senin Kemis, saum Daud dan sebagainya. Ada juga yang selalu menghatamkan Al-Quran dalam 6 hari ataupun 3 hari dan sebagainya. Silahkan maksimalkan amalan yang Allah mudahkan tersebut. Semoga hal itulah yang akan menghantarkan kita menuju surganya. Pelajaran selanjutnya, alikhwah hafidhakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal beliau adalah orang yang paling sempurna di antara mereka, paling sempurna akalnya, paling sempurna kecerdasannya. Akan tetapi beliau tetap bermusyawarah. Ibnu Hajar berkata, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, menyatakan, diriwayatkan, ya, beliau menyatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa beliau tidak memerlukan pendapat para sahabat, tetapi beliau ingin agar hal tersebut dibiasakan setelah beliau tiada. Jadi ini dari Hasan bin Ali, ya, beliau menyatakan Rasul membiasakan musyawarah agar para sahabatnya terbiasa bermusyawarah juga. Maka kita pun perbanyaklah musyawarah, ya, wasyawirhum fil amr. Jadi perbanyaklah musyawarah dalam segala perkara apa sekalian. Untuk menetapkan sesuatu bermusyawarahlah. Begitu juga dengan keluarga. Ya, alikhwah, antara suami dengan istri bermusyawarahlah. Mau kemana anak kita disekolahkan, bermusyawarahlah. Berkaitan dengan contohnya kalau memerlukan pembantu seperti apa, itu bermusyawarah. Enak kalau bermusyawarah apa sekalian. Pelajaran yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju ke suatu tempat di dekat Badar, ya, ini dengan Abu Bakar As-Siddiq, keduanya bertemu dengan orang yang sudah tua. Nah, orang ini kan enggan untuk menjawab pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasul SAW dan Abu Bakar menjelaskan siapa identitas mereka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kami akan menyampaikan identitas kami, tapi jawab dulu pertanyaan kami, gitu ya. Ditanyakan tentang orang-orang Quraisy sampai dijelaskan apa yang beliau ketahui tentang orang Quraisy itu. Setelah selesai, barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kami dari itu ya, kami dari ma'un dalam bahasa Arab artinya kan air. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Sebelum ditanya-tanya lagi. Dan ini Bapak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbohong. Kami dari ma. Nah, laki-laki tua itu mengira ma yang di mana katanya, ya? Apakah ma Yaman ataukah ma mana itu? Dikiranya daerah itu. Tapi yang diinginkan oleh Rasul, kami berasal dari air, maksudnya kami diciptakan dari air. Nah, perkataan yang seperti ini Bapak sekalian dibolehkan dalam keadaan berperang salah satunya. Karena al-harbu khid'ah. Yang namanya peperangan itu adalah siasat Bapak sekalian. Rasul tidak berdusta, kami dari air. Karena memang diciptakannya dari air. Sebagai contoh, ada seseorang contohnya yang dikejar-kejar oleh musuh, kemudian minta bersembunyi di rumah kita. Ini contoh saja, ya, jangan disalahartikan dan jangan disalahgunakan. Kemudian kita masukkan, kita sembunyikan, kita selamatkan gitu ya, agar dia tidak dicelakai contohnya oleh musuh-musuhnya itu. Kemudian ketika datang yang mengejar itu bertanya kepada kita, lihat laki-laki ini enggak gitu ya yang tadi kesini.
ataupun dia berlari ingin menyelamatkan diri dari kejaran kami. Nah, si laki-laki yang ditanya ini kemudian bergeser sedikit ataupun dia berdiri ya untuk menjawab pertanyaan itu. Yang tadinya dia duduk kemudian dia berdiri, dia menyatakan, semenjak saya berdiri di sini saya tidak melihat orang yang lari ke sini, katanya. Nggak ada yang masuk ke rumah saya, nggak ada. Saya nggak melihat orang yang berlari semenjak saya berdiri di sini. Nah, orang ini kan tidak berbohong ya Bapak sekalian, karena barusan dia duduk, kemudian dia berdiri, dia tidak melihat orang yang berlari itu. Jadi nggak berdusta ya ikhwah gitu. Nah, tapi sekali lagi hal yang seperti ini jangan disalahgunakan. Ya ikhwah gitu. Kalau malah terhadap kejelekan ataupun terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman malah dilindungi contohnya ya, itu kan keliru. Nah, pelajaran yang lainnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan tersebut Al-Hubab ibni Al-Mundhir, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasul SAW memilih satu tempat untuk berkemahnya kaum muslimin tapi jauh dari mata air. Maka Al-Hubab ini menyatakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau hanya sekedar pendapatmu yang kami boleh berpendapat juga ya Rasulullah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pendapat saya, bukan wahyu. Dalam arti kalian pun boleh silakan memberikan pendapat kepada kalian. Setelah tahu bahwa ini bukan wahyu, maka Al-Hubab ibn Al-Mundhir beliau menyatakan, ya Rasulullah, ini bukan tempat yang cocok untuk kita bermalam di sini karena jauh dari tempat air ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita mendekat sumber air, kita kuasai sumber air tersebut sehingga nanti kalau berperang, orang-orang musyrik jauh dari air, mereka kekeringan, mereka kehausan. Kata Rasulullah SAW, ini pendapat yang baik. Mari kita pindah ke tempat tersebut. Nah, pelajarannya al-ikhwah hafizakumullah, tidak boleh ya membantah wahyu ini ya. Jadi kalau sudah ada nas dari Al-Quran, sudah ada nas dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dibenturkan dengan pendapat pribadi kita. Sudah ada ayat, malah dia bilang menurut hemat saya, menurut pendapat saya. Ini sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, itu apa sekalian. Tapi kalau tidak ada ayat, tidak ada hadisnya, baru nanti di sana ada pendapat. Nah, saat ini barangkali ada orang yang merasa lebih pintar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang merasa lebih hebat daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ada ayatnya, al-ikhwah hafizahullah. Kewajiban berjilbab ada ayatnya jelas. Dari hadis dijelaskan juga, al-ikhwah hafizahumullah. Malah dinyatakan yang harus dijilbabi adalah hati. Itu gimana menjilbabi hati? Tidak ada Bapak sekalian. Al-ikhwah hafizahullah. Kemudian juga di dalam Al-Quran jelas, hafidhu ala sholawat wassalatil wusfa wa qumu lillahi qanitin. Atau ayat lain, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Waktunya sudah ditentukan bagi kaum muslimin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditetapkan waktunya. Malah bilang sholat itu enggak wajib. Coba ikhwah, bagi satu kelompok yang sudah sampai kepada derajat ma'rifat, sholat udah nggak wajib. Ini dari mana itu dalilnya itu Bapak sekalian? Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji. Jelas itu ya ayatnya. Wajib haji tersebut bagi orang yang mampu. Malah dinyatakan yang dimaksud dengan haji di sini adalah mengunjungi gurunya. Jadi diseleweng-selewengkan ayat tersebut. Maka di sini pelajarannya ikhwah dari Al-Hubab ibn Al-Mundhir ini, kalau itu wahyu beliau tidak akan pernah mengeluarkan pendapat. Tapi ternyata di sini adalah perkara yang dibolehkan untuk berpendapat, maka beliau pun berpendapat. Contoh lain Bapak sekalian. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abul Mundhir, tahukah engkau ayat mana di dalam Al-Quran yang paling agung?" Kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Saya tidak akan berpendapat ya Rasul. Ya, silahkan sampaikan. Tapi kata Rasul, sebutkan kepada saya ayat mana yang paling agung di dalam Al-Quran dan itu sudah engkau hafal. Nah, setelah diulang pertanyaan tersebut,
Ubay bin Ka'ab mengambil kesimpulan berarti saya boleh berpendapat nih, karena beliau bertanya lagi. Setelah saya kembalikan kepada Allah dan Rasul, ternyata malah ditanya lagi. Oh, berarti saya boleh berpendapat. Kata beliau, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Maka kata Rasulullah SAW, liyahnikal ilmu Abul Mundir. Selamat wahai Abul Mundir, engkau mendapatkan ilmu yang banyak. Masya Allah. Berarti benar pendapat Ubay bin Ka'ab. Nah, di sini juga Bapak sekalian pelajaran yang lainnya, terkadang pendapat dari ataupun masukan dari orang yang lebih muda lebih tajam. Itu terkadang ya, memang orang tua lebih banyak pengalamannya, tapi terkadang ada pendapat-pendapat dari anak-anak muda ternyata itu lebih brilian. Contoh, Ibnu Abbas di zaman Rasul usianya baru sekitar 11 tahun. Tapi ilmunya, Masya Allah. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau sudah diambil menjadi menjadi bagian dari orang-orang yang selalu diajak bermusyawarah. Padahal usianya baru 13 tahun. Pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Masya Allah. Dan juga pelajaran yang lainnya Bapak sekalian, ada seorang ulama itu yang menyatakan, saya terkadang banyak belajar dari murid-murid saya, kata beliau. Padahal ulama. Masya Allah. Ulama besar. Beliau menyatakan saya sering belajar dari murid-murid saya. Karena kata beliau, terkadang ada mutiara yang kita dapatkan di sungai-sungai kecil yang tidak kita dapatkan di lautan lepas. Ini adalah kiasan. Kita belajar dari para ulama ibarat belajar di lautan-lautan yang luas. Banyak mutiara yang kita dapatkan. Tapi ternyata di sungai kecil ada mutiara yang tidak ada di lautan besar. Jadi intinya Bapak sekalian, mari kita buka wawasan kita, termasuk juga jangan hanya mementingkan pendapat pribadi ataupun pendapat yang lebih tua, contohnya itu al-ikhwan. Tapi kita bersedia mengambil pendapat dari manapun selama itu pendapatnya membangun dan itu maslahat, mendatangkan kebaikan bagi umat. Nah, apalagi saya sering mengingatkan ya, di masjid ini saja udah berapa kali sampaikan. Ternyata jamaah kita rata-rata jamaah yang sudah meninggalkan dunia hitam. Masya Allah ya, rambutnya sudah memutih Bapak sekalian. Coba mana anak-anak mudanya ini? Nggak ada ini, Masya Allah. Kecuali ini yang sedang tidur mungkin 5 tahun. Oh, Haji Imam 17 tahun ya, Masya Allah. Mana coba yang masih mudanya? Masya Allah. Nah itu juga Mbak mungkin ya. Cuman 2 orang berarti. Sisanya generasi yang sudah meninggalkan dunia hitam. Masya Allah. Berapa tahun lagi kita akan hidup? Wallah alam bisawab. Kalau kita sudah meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? Maka mari mulai kita rangkul Bapak sekalian. Dan alangkah baiknya masjid itu ya jangan melarang anak-anak itu ya, tinggal ditertibkan itu alikhwahbidullah. Dan kalau bisa mungkin ada semacam tempat khusus untuk anak-anak, entah itu untuk bermain. Jadi mereka lebih senang ke masjid daripada ke tempat game. Apa sekali ya? Alikhwahbidullah, sekali lagi kita memikirkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan saya yakin di antara jamaah kita pun sudah banyak yang meninggalkan kita. Sudah berapa tahun kita mengadakan taklim di sini, ada beberapa wajah yang sudah tidak terlihat, barangkali sudah meninggalkan kita. Wallah alam bisawab. Iya kan Pak Haji? Oh, Masya Allah. Para pendiri masjid ini, saya yakin sudah ada yang meninggalkan kita. Tapi mereka meninggalkan kita ini nih. Kita sebagai penerusnya. Alikhwahbidullah, tinggal kita memikirkan siapa penerus kita. Memakmurkan masjid ini. Jangan sampai hanya bagus dari sisi dohirnya, tapi ternyata tidak dimakmurkan. Barakallah. Kita akan lanjutkan lagi Bapak sekalian. Pelajaran dari perang Badar yang lainnya, alikhwahbidullah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Al-Hubab, engkau telah memberikan pendapat yang tepat. Nah, di sini memberikan pelajaran bolehnya meninggalkan pendapat sendiri, mendapat pendapat pribadi, kemudian beralih kepada pendapat lain selama itu benar, ataupun jika pendapat itu memang benar. Jadi jangan keras kepala Bapak sekalian. Ternyata ada kepala yang lebih keras daripada besi katanya ya. Alikhwahbidullah. Pelajaran selanjutnya alikhwahbidullah. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan tenda oleh para sahabat,
Ternyata yang menemaninya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Abu Bakarlah orang yang paling layak menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau pun telah menemani Rasul di dalam Gua Thur, menemani Rasul ketika berhijrah, masya Allah. Maka dalam tenda ini pun Abu Bakarlah yang lebih layak untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain, Ali bin Abi Thalib menyatakan, ketika malam peperangan tersebut, kata beliau, aku melihat semua orang tertidur kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat, ya, sholat di bawah pohon sampai subuh. Masya Allah. Yang lainnya sudah kelelahan, letih, dia tertidur. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah, memberikan pelajaran kepada kita dalam kondisi-kondisi darurat. Senjata paling ampuh bagi seorang Muslim adalah doa. 300 lawan 1.300, ataupun anggaplah lawan 1.000. Kalau secara matematika, kalau secara hitungan-hitungan kita sebagai manusia, yang 300 ini mudah sekali untuk dikalahkan. Tapi ternyata di hadapan Allah tidak seperti itu, Bapak sekalian. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak. Semuanya itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkuatlah doa dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dulu ada seorang tabi'in namanya Muhammad ibn al-Wasi'. Muhammad ibn al-Wasi' ini udah tua, tapi kalau ada peperangan selalu ikut gitu ya. Bahkan komandan peperangannya itu selalu ngajak gitu ya, karena beliau menyatakan, demi Allah, telunjuknya Muhammad al-Wasi' lebih aku cintai daripada 100 pemuda ahli penunggang kuda dan ahli berperang. Kenapa? Karena telunjuknya ini selalu digunakan untuk berdoa dan doanya selalu dikabulkan. Masya Allah. Jadi ketika perang berkecamuk, Muhammad al-Wasi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Masya Allah. Dan salah satu doa juga yang selalu terkabul adalah ketika dua pasukan sedang bertemu dalam peperangan. Masya Allah. Nah di sini juga pentingnya doa dari kaum muslimin. Banyak memang kemaksiatan di era-era kita ya, ataupun di zaman kita, tapi juga jangan dihiraukan ataupun jangan disepelekan. Banyak pula orang tua yang banyak berdoa untuk kebaikan negeri ini, kebaikan kaum muslimin ya. Insya Allah bisa jadi kita diselamatkan dari bencana dan sebagainya adalah karena doa para orang tua yang selalu mengisi keheningan malam dengan ruku dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Biasanya kan semakin tua, jatah tidurnya semakin berkurang ya. Sudah merasakan Pak Imam? Biasa bangun jam berapa? Oh, Masya Allah. Sudah rutin jam 2 karena memang nggak bisa tidur lagi katanya ya. Tidur jam berapapun kadang bangun jam segitu. Ya kan? Tidur jam 12, jam 2 itu bangun. Nah, sebagian orang bingung mau ngapain itu. Sebagian malah ngukur-ngukur jalan, kan kasihan itu Bapak sekalian. Sebagian malah nonton TV. Coba digunakan untuk qiyamul lail. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, enggak lama lagi nih hidup di dunia, ayo dong mendekat kepada aku, kata Allah. Insyaallah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ya, diutusnya Ima Al-Ghifari kepada Quraisy dengan membawa pesan bahwa ia akan mempersiapkan persenjataan dan pasukan bagi mereka. Namun Ima Al-Ghifari ini justru malah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, jika kalian ingin memerangi Muhammad, maka kita sudah mempunyai cukup prajurit untuk memeranginya. Tapi kata beliau nih, ini ingat orang kafir yang berbicara, kalau kalian ingin memerangi Muhammad, prajurit kita cukup, persenjataan kita lengkap. Tapi kalau kalian ingin memerangi Tuhannya Muhammad, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memeranginya. Masya Allah. Ini yang mengatakan orang kafir. Kenapa kita sebagai orang beriman tidak yakin dengan hal itu? Memang kalau dari sisi fisik ataupun dari sisi jumlah bisa jadi kita sedikit. Dari sisi persenjataan kita nggak lengkap. Tapi siapa yang bersama kita? Allah.
Siapa yang akan memerangi Allah tidak akan pernah memiliki kekuatan. Pasti akan dikalahkan. Karena itu alikhwah hafidhakallah, saya ingatkan lagi. Minimal 3 hal ini harus ada pada diri kita. Kita harus yakin pertolongan itu dari Allah. Ini yang pertama ya. Pertolongan itu dari Allah. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang beriman. Kita sudah beriman. Kalau 2 hal ini sudah ada pada diri kita, lalu kenapa pertolongan belum datang? Maka yang ketiga, kita harus yakin Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Ya kan? Ikhwah hafidhakallah. Pertolongan hanya dari Allah. Pertolongan akan diberikan kepada kaum muslimin. Dan pertolongan akan diberikan kepada siapa yang menolong agamanya. Siapa yang menolongnya. Ikhwah hafidhakumullah. Tolonglah agama Allah dengan kita menjalankan norma-norma Islam, syariat-syariat Islam, ya, kita sholat berjamaah, kemudian berakhlak Islami, bertutur kata menunjukkan kita sebagai seorang muslim apa sekalian. Kemudian kita bentuk masyarakat Islami, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Alikhwah hafidhakumullah. Nah, pelajaran selanjutnya juga Sawad ibni Ghaziyah yang menuntut balas kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat mungkin ya ceritanya? Sawad ibni Ghaziyah ini ketika disuruh kata Rasulullah, luruskan barisan. Ya, sawu sufufakum kalau mau sholat ini kan? Karena barisan sholat bagi kaum muslimin sama dengan barisan ketika anak akan berperang. Lurus. Dan barisan kaum muslimin ketika berperang sama dengan barisan malaikat ketika mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lurus, rapi Bapak sekalian. Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti bangunan yang tersusun rapi. Masya Allah, ketika disuruh luruskan saf kalian, barisan kalian, Sawad ibn Ghaziyah agak maju, barangkali agak gemuk gitu ya, dan agak maju dikit. Kata Rasulullah, luruskan gitu, sambil kena tongkatnya ini ya, luruskan ini, diluruskan. Beliau ternyata menyatakan, ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Kata Rasulullah, engkau mau qisas, padahal perang udah mau berjalan loh, sudah mau bertemu, apakah engkau menuntutku qisas gitu ya? Ya saya ingin qisas ya Rasulullah. Silakan pukul lagi ini saya. Ya, Masya Allah. Para sahabat yang lain kan mungkin bertanya-tanya, kenapa kamu malah masih minta qisas? Ini udah mau berperang. Itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tidak seperti itu. Silakan qisas. Ya Rasulullah, tadi ketika engkau memukul saya, perut saya terbuka ya Rasulullah. Saya ingin engkau pun membuka perut. Dibukalah perut Rasulullah SAW. Ternyata dipeluknya Rasulullah SAW, diciumnya perut beliau. Rasul menyatakan, apa yang menyebabkan kau melakukan hal ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya peperangan sudah mau berlangsung ya, dan di hadapan kita ada kematian, maka saya menginginkan terakhir kali saya bertemu dengan engkau adalah saya sudah mencium engkau gitu, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW mendoakan beliau, ataupun Rasulullah SAW merasa senang gitu ya dengan sikap beliau. Dan juga ini menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya pelajarannya ya, tadi sudah dikatakan tentang berdoa, ini juga diulangi lagi berkaitan dengan doa dalam situasi genting. Termasuk kita kemarin contohnya ketika masa-masa pandemi, perbanyaklah doa Bapak sekalian. Sehebat apapun virus, kecil di hadapan Allah. Sudahlah kecil virusnya itu ya, lebih kecil lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Kalau kita sudah dikepung oleh musuh dari semua lini, semua sudut, depan, belakang, kanan, kiri, bahkan sampai bawah sudah diserang, maka ada satu pintu, yaitu melalui atas, melalui Allah Subhanahu wa taala. Setan mendatangi kita dari kanan, dari kiri gitu kan, dari kanan melemahkan untuk berbuat baik, dari kiri menghiasi perbuatan buruk, dari depan menghalang-halangi kita jangan beramal soleh dan jangan sampai mengejar akhirat, dari belakang menghiasi dunia agar cinta dunia. Tapi satu tempat yang tidak didatangi oleh setan itu dari atas, karena dari atas turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa apa sekalian. Pelajaran yang lainnya adalah keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan bersabda kepada para sahabat pada waktu itu, bersegeralah kalian menuju
menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam Al-Quran pun kan disebutkan yang seperti itu ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, ataupun sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Masya Allah. Maka Umair ibni Al-Hammam, beliau melempar kurma-kurma yang dibawanya. Beliau menyatakan, kalau saya harus hidup selama saya memakan kurma ini kelamaan, saya pengen segera masuk ke dalam surga tersebut. Beliau berperang, beliau meninggal dunia, Masya Allah, sebagai syahid, Insya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang untuk membunuh pasukan dari Bani Hashim, keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka terpaksa keluar untuk perang itu. Dipaksa, kan kita tahu Abu Jahal kan yang memaksanya, semuanya keluar itu. Siapa yang ada di Mekah itu disuruh untuk keluar, dan Bani Hashim ini mereka terpaksa untuk keluar. Termasuk di sana ada Abbas, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang untuk dibunuh karena ada beberapa orang di antara mereka itu memang yang sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Nah, pelajaran yang lainnya, ketika Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasannya unta-unta kalian sudah selamat, ngapain datang kemari, pulang-pulang gitu ya, udah nggak jadi. Ternyata Abu Jahal yang menyatakan kita sudah keluar. Nah, maka lanjutkan perjalanan. Kita nanti akan makan-makan, kita nanti akan berpesta minuman keras. Tuh Abu Jahal. Jadi memang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tempat kematian seseorang, dia tidak akan pernah lepas darinya. Abu Jahal harus mati dalam perang Badar. Abu Sufyan bilang udah pulang-pulang. Ternyata dia tetap mau untuk maju karena di sana dia akan mati. Gitu. Jadi Bapak sekalian, kemanapun kita lari, kalau di sana tempat kematian kita, di sanalah akan meninggal dunia. Belum lama ada seseorang, contohnya yang pergi ke Swiss, ternyata meninggal di sana. Ya, memang di sana tempatnya Bapak sekalian. Contoh Nabi Sulaiman juga didatangi oleh malakul maut yang menyerupai laki-laki biasa. Nabi Sulaiman sedang ditemani oleh menterinya. Tiba-tiba mengucapkan salam. Malakul maut yang menyerupai laki-laki ini katanya ya, memelototi menterinya Nabi Sulaiman. Dipelototi sampai ketakutan. Ketika malakul maut ini pulang, menteri ini bilang, wahai Nabi Allah, tolong terbangkan saya ke daerah yang sangat jauh, ke Damaskus yang lebih jauh lagi. Kenapa kamu minta seperti itu? Saya takut dengan laki-laki tadi. Gitu. Akhirnya diterbangkanlah. Setelah sampai di sana, datang waktu duhur atau di siang hari ini, malakul maut turun karena perintah Allah untuk mencabut laki-laki tadi. Ternyata dia mendapati sudah di tempat yang ditentukan, maka dicabutlah nyawanya. Ketika datang lagi pada Nabi Sulaiman bertanya, wahai malakul maut, kenapa engkau memandangi temanku tadi dengan pandangan yang menyeramkan gitu? Beliau menyatakan, saya disuruh oleh Allah mencabut nyawa si fulan ini di sana jauh, kok masih di sini, katanya gitu. Ternyata ketika datang waktunya saya turun, laki-laki tersebut sudah berada di tempat yang seharusnya dia meninggal dunia. Kemanapun kita lari, kalau sudah datang ajalnya, meninggal juga. Makanya Bapak sekalian, seorang muslim itu tidak takut meninggal, dalam arti dia